Baik mahasiswa sekalian, saya lanjutkan materi tentang ilmu pemahaman awal ya, masih tentang ilmu pengetahuan perundang-undangan. Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan ada dua hal yang akan terkandung di dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan. Yang pertama yaitu tentang teorinya, yang kedua adalah ilmunya yang lebih mengkaitkan, lebih relate dengan eee, proses daripada pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka kemudian di sini akan saya kenalkan beberapa pendapat-pendapat. Yang pertama terkait dengan pendapat dari Maria Farida. Maria Farida ini salah satu guru besar daripada ilmu perundang-undangan di yang bukunya bisa kalian cari ya. Bukunya judulnya Ilmu Perundang-undangan, ada buku satu dan ada buku yang kedua. Di situ sangat luas sekali, sangat jelas menguraikan tentang apa itu konsep ilmu perundang-undangan, berikut juga dengan tata cara pembentukannya. Maria Farida itu mengenalkan istilah peraturan perundang-undangan dengan dua pengertian yang berbeda ya. Istilah bahasa Belandanya, bahasa asingnya bisa legislation, wetgeving ya. Itu bisa kalian cari. Jadi ini mulailah dibiasakan telinga kalian mendengarkan dan membahasakan istilah-istilah asing dari hukum ini. Jadi Maria Farida memberikan dua pengertian dari legislation atau wetgeving itu, yang versi Indonesianya adalah perundang-undangan, dengan satu ya. Perundang-undangan itu diartikan sebagai proses pembentukan atau membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Lalu pengertian yang kedua, Maria Farida menjelaskan bahwa perundang-undangan ini ya merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi Maria Farida lebih memfokuskan bahwa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan ya, ini sebagai sebuah proses pembentukan peraturan-peraturan negara ya, di mana peraturan negara itu yang dihasilkan itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ya proses dan bentuk hasil daripada proses itu disebut dengan perundang-undangan. Ini beberapa konsep dari pengertian untuk memberikan pemahaman kepada kita semua apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini juga ada beberapa ilmuwan ya, ada beberapa pakar yang menjelaskan tentang apa sih itu peraturan perundang-undangan. Salah satunya di sini dari slide yang sudah saya berikan ada dari Bagirmanan ya dan Quantana Magner. Di sini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan yang dibuat atau ditetapkan atau dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi Bagirmanan ini melihat bahwa peraturan perundang-undangan itu sebagai produk dari lembaga negara ya yang memiliki fungsi legislatif. Ya. Namun di sini kritik terhadap apa yang dikemukakan oleh Bagirmanan bahwa masih ada ketidakkonsistenan terhadap istilah yang disampaikan, bahwa menurut Bagirmanan di sini peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan. Padahal dalam konsep teori ya ilmu perundang-undangan, peraturan dan putusan itu memiliki jangka waktu, makna dan subjek yang dijangkau itu berbeda. Nah, sehingga
ini bisa menjadi salah satu celah untuk melemahkan daripada undang-undang tentang tata urutan perundang-undang itu sendiri, ya. Kenapa? Karena masih mencampur adukan antara peraturan dengan putusan. Sebab secara teori dan pada hakikatnya bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, dia di dalamnya mengatur tentang peraturan. Maka segala bentuk-bentuk hukum yang sifatnya mengatur bukan memutuskan atau menetapkan. Nah, sebab produk dari lembaga legislatif yang memutuskan dan menetapkan itu bentuk produknya berupa TAP MPR. Ya, jadi TAP MPR yang ada di Indonesia yang saat ini dikeluarkan oleh lembaga legislatif itu bukan TAP MPR yang sifatnya mengatur, tetapi TAP MPR yang punya fungsi menetapkan dan dia sifatnya khusus. Lalu kenapa Bu di pasal 7 tersebut di undang-undang yang terbaru memunculkan TAP MPR? Nah, ini nanti ada sejarahnya yang akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa TAP MPR pada undang-undang terbaru tata urutan perundang-undangan justru muncul sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, di mana pada bentuk-bentuk di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tidak muncul, tapi di undang-undang terbaru justru muncul. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini ya. Ada sejarahnya yang jelas bahwa produk daripada lembaga legislatif di yang saat ini ya itu berupa keputusan dan ini tidak bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Kemudian Hamid S. At-Tamimi dia menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat atau daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi. Ya, jadi di sini Hamid At-Tamimi ya dia lebih menekankan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara. Jadi sama dengan Bu Maria Farida tadi menekankan bahwa ketika kita bicara tentang peraturan perundang-undangan maka kita akan bicara tentang hukum yang memiliki sifat mengatur. Penekanan di sini bahwa hukum yang sifatnya mengatur itu yang siapa yang bisa mengeluarkan? Nah, bisa dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah, di mana ini didasarkan pada kewenangan baik yang bersifat atribusi maupun delegasi. Ya, kemudian pemahaman konsep peraturan perundang-undangan yang kedua oleh Hamid S. At-Tamimi ini dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu dan biasanya akan disertai sanksi yang berlaku umum serta mengikat untuk masyarakat. Jadi Hamid At-Tamimi ini dia lebih menekankan lagi bahwa produk-produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini bisa merupakan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang dia punya atau melekat ya sebuah tata cara dan prosedur disertai sanksi serta mengikat untuk masyarakat. Keberadaan sanksi itu ini menjadi sebuah ikatan bahwa ketika ada perbuatan dilakukan maka akan memunculkan sanksi. Kenapa sanksi ini muncul? Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum ya bagi para pihak tentunya, bagi korban dan juga bagi pelakunya ya. Jadi Hamid At-Tamimi di sini lebih menekankan bahwa bukan hanya peraturan yang bisa dikeluarkan oleh lembaga negara oleh negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tetapi ada unsur sanksi dan mengikat ya. Jadi peraturan perundang-undangan itu merupakan sebuah peraturan ya yang mengikat dan mengandung sanksi.
Oke, jadi dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para, pakar ilmu perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat atau ciri peraturan perundang-undangan itu ada 3 ya. Yang pertama, dia bisa berupa keputusan atau peraturan tertulis yang mempunyai bentuk atau format tertentu. Ya, jadi pertama, dia berupa keputusan atau peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu. Maka di sini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut kenapa kok di sini masih ada keputusan dan keputusan hukum, Bu, yang sejajar dengan peraturan. Karena di dalam undang-undang terbaru itu memang memunculkan TAP MPR sebagai bentuk keputusan yang ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Namun ya, keputusan atau bentuk keputusan hukum ini yang berupa TAP MPR yang muncul di dalam pasal 7 ya, Undang-Undang tentang Tata Urutan Perundang-undangan ini bukan merupakan TAP MPR yang dihasilkan di masa sekarang. Tapi ini merupakan produk-produk di masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya. Karena pada masa itu MPR dia memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bentuknya berupa ketetapan. Ya, jadi nanti ada sejarahnya lagi akan saya ceritakan ya tentang kenapa TAP MPR ini masuk di dalam tata urutan perundang-undangan. Kemudian sifat atau ciri yang kedua bahwa peraturan perundang-undangan itu dibentuk atau ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik di pusat maupun di daerah. Kemudian ciri yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku yang bersifat mengatur bukan en mahlik. Nah ini tadi, kalau keputusan atau ketetapan dia sifatnya en mahlik itu dia punya jangka waktu terbatas, subjek yang dituju juga terbatas, lalu kemudian dia lebih khusus ya. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut karena semua peraturan perundang-undangan itu sifatnya regeling atau mengatur. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan bila ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah Ibu jelaskan, bisa langsung klik di kolom chatnya sehingga kita bisa langsung melakukan komunikasi terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.